Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Susmita. Saya kelas 5D Akuntansi Pagi. NPM saya 1805170167. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang analisis metode kebangkrutan. Dosen pembimbing saya adalah Boy Fadli SEMAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi metode analisis kebangkrutan, yaitu dengan 3 metode. Yang pertama yaitu definisi analisis Alman-J-Score, yang kedua yaitu definisi analisis Spring-Reds, dan yang ketiga yaitu definisi analisis Wierzbicki. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apakah itu pengertian dari kebangkrutan. Kebangkrutan adalah masalah yang sangat esensial yang harus diwaspadai oleh perusahaan. Karena jika perusahaan sudah terkena bangkrut, maka perusahaan tersebut benar-benar mengalami kebangkrutan atau kegagalan usaha. Untuk itu, perusahaan harus sedini mungkin untuk melakukan berbagai analisis, terutama analisis yang menyangkut kebangkrutan perusahaan. Dengan analisis ini, maka sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan antisipasi yang sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan antisipasi yang diperlukan oleh perusahaan. Tentang definisi Alman-J-Score. Metode Alman-J-Score adalah suatu alat yang memperhitungkan dan menggabungkan beberapa rasio-rasio keuangan tertentu dalam perusahaan dalam suatu persamaan diskriminan yang akan menghasilkan skor tertentu yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Tujuan dari analisis Altman-J-Score adalah untuk meningkatkan akan masalah keuangan yang mungkin membutuhkan perhatian serius dan menyediakan petunjuk yang akan ditindak. Dan manfaat dari metode Altman-J-Score adalah yang pertama yaitu pemberi pinjaman seperti pihak bank, yang dimana informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa saja yang akan memberi pinjaman, dan kemudian bermanfaat untuk melakukan kebijakan monitor pinjaman yang ada. Yang kedua yaitu investor. Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tentunya akan sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual suatu surat berharga. Yang ketiga yaitu pihak pemerintah. Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi jalannya usaha tersebut, atau misalnya pada sektor perbankan. Yang keempat yaitu akuntan. Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan suatu usaha karena akuntan akan menilai kemampuan going concern suatu perusahaan. Yang kelima yaitu manajemen, yang dimana manajemennya itu kebangkrutan berarti munculnya biaya-biaya yang berkaitan dengan kebangkrutan, dan biaya ini cukup besar. Suatu penelitian menunjukkan biaya kebangkrutan bisa mencapai 11-17% dinilai oleh perusahaan. Rasio-rasio keuangan metode Alman-J-Score adalah J-score sama dengan 0,717x1 ditambah 0,847x2 ditambah 3,107x3 ditambah 0,420x4 ditambah 0,998x5, yang dimana modal kerja terhadap total aset atau X1. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan total aset yang dimilikinya. Rasio ini juga untuk mengukur likuiditas perusahaan. Rasio ini dihitung membagi modal kerja bersih dengan total aktiva. Modal kerja bersih diperoleh dengan cara aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Modal kerja yang negatif kemungkinan besar akan menghadapi masalah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Karena tidak tersedia aktiva lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban tersebut. Sebaliknya, perusahaan dengan modal kerja bersih yang bernilai positif jarang sekali menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Yang kedua yaitu laba ditahan terhadap total aset atau X2. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ditahan dari total aktiva perusahaan. Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan oleh kepada pemegang saham. Yang ketiga yaitu laba sebelum bunga dan pajak total aset atau X3. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola total aktiva untuk mendapatkan keuntungan sebelum bunga dan pajak. Sebelum bunga dan pajak diperoleh oleh lapor laba rugi dan total aset diperoleh dari neraca perusahaan. Rasio ini juga dapat digunakan sebagai ukuran seberapa besar produktivitas penggunaan dana yang dipinjam. Yang keempat yaitu nilai buku ekuitas terhadap nilai buku total utang atau X4. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari nilai buku ekuitasnya.
Nilai buku ekuitas diperoleh dari seluruh jumlah ekuitas. Nilai buku hutang diperoleh dengan menjumlahkan kewajiban lancar dengan kewajiban jangka panjang. Yang kelima, yaitu penjualan terhadap total aset atau X5. Rasio ini mampu menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dan menghasilkan volume penjualan tertentu. Semakin besar nilai pada rasio ini, maka efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan semakin terjaga. Dan semakin rendah rasio ini menunjukkan semakin rendah tingkat pendapatan perusahaan, sehingga menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Nilai penjualan diperoleh dari laporan laba rugi, dan nilai rugi dan nilai total aset didapat dari neraca perusahaan. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode Altman-J-Score. Kelebihannya, yang pertama yaitu menggabungkan berbagai rasio keuangan secara bersama-sama. Yang kedua yaitu menyediakan koefisien yang sesuai dengan mengkombinasikan variabel-variabel independen. Yang ketiga yaitu mudah dalam penerapannya. Dan yang keempat, rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aktiva merupakan indikator terbaik untuk mengetahui terjadinya kebangkrutan. Yang kelima, lebih bisa menggambarkan kondisi perusahaan sesuai dengan kenyataannya. Dan yang terakhir adalah nilai J-Score lebih ketat dalam menilai tingkat kebangkrutan. Dan ada beberapa juga kekurangan dari metode Altman-J-Score. Yang pertama yaitu nilai J-Score bisa direkayasa atau dibiaskan modelnya melalui prinsip akuntansi yang salah atau rekayasa keuangan lainnya. Yang kedua yaitu formula J-Score kurang tepat untuk perusahaan yang baru rendah atau bahkan masih merugi, biasanya hasil dari nilai J-Score akan rendah. Dan yang terakhir yaitu perhitungan J-Score secara triwulan pada suatu perusahaan dapat menimbulkan hasil yang tidak konsisten jika perusahaan tersebut mempunyai kebijakan untuk menghapus piutang di akhir tahun secara sekaligus. Yang kedua, saya akan membahas dari definisi analisis spring rates. Menurut Burhanuddin 2015, Spring Rate membuat model prediksi finansial distress pada tahun 1978. Dalam pembuatannya, Spring Rate menggunakan metode yang sama dengan Altman, yaitu Multiple Discriminant Analysis atau MDA, seperti Beaver atau 1966 dan Altman 1968. Pada awalnya, Spring Rate 1978 mengumpulkan rasio-rasio keuangan populer yang bisa dipakai untuk memprediksi financial distress. Jumlah rasio awalnya yaitu 19 rasio. Setelah melalui uji yang sama dengan dilakukan Altman pada tahun 1968, Spring Rate memilih 4 rasio yang dipercaya bisa membedakan antara perusahaan yang mengalami distress dan tidak distress. Sampel yang digunakan, Spring Rate berjumlah 40 perusahaan yang berlokasi di Kanada, yaitu 20 perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan 20 yang dalam keadaan sehat. Rasio-rasio keuangan metode Spring Rate yang pertama yaitu S sama dengan 1,03A ditambah 3,07B ditambah 0,66 CS sama dengan 1,03A ditambah 3,07B tambah 0,66C ditambah 0,4D. Yang dimana yang pertama yaitu modal kerja terhadap total aset atau A. Rasio ini sama dengan metode Altman-J-Score. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan total aset yang dimilikinya. Yang kedua yaitu laba bersih sebelum bunga dan pajak terhadap total aset atau B. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum bunga dan pajak terhadap total aktivanya. Laba bersih sebelum bunga dan pajak diperoleh laporan laba rugi dan total aset diperoleh dari neraca perusahaan. Yang ketiga yaitu laba bersih sebelum pajak terhadap kewajiban atau C. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan sebelum pajak dengan hutang lancar atau kewajiban lancarnya. Laba bersih sebelum pajak diperoleh dari laporan laba rugi dan kewajiban lancar diperoleh dari neraca perusahaan. Yang keempat yaitu penjualan terhadap total aset atau D. Rasio ini merupakan perbandingan penjualan dengan total aset. Rasio ini digunakan mengetahui sebesar kontribusi penjualan terhadap aktiva dalam suatu periode waktu tertentu. Semakin besar nilai pada rasio ini, maka efisiensi penggunaan keseluruhan aktivitas di dalam menghasilkan penjumlahan semakin terjaga. Dan semakin rendah rasio ini menunjukkan semakin rendah tingkat pendapatan perusahaan, sehingga menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Nilai penjualan diperoleh dari laba rugi dan nilai total aset didapat dari neraca perusahaan. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode analisis Spring Rates. Yang pertama yaitu kelebihannya, menggabungkan berbagai rasio keuangan secara bersama-sama. Yang kedua yaitu menyediakan koefisien yang sesuai untuk mengkombinasikan variabel-variabel independen. Yang ketiga mudah dalam penerapannya. Yang keempat yaitu rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aktiva merupakan indikator terbaik untuk mengetahui terjadinya kebangkrutan.
Adapun kekurangannya yaitu nilai rasio bisa direkayasa atau dibiaskan melalui prinsip akuntansi yang salah satu rekayasa untuk keuangan lainnya. Baik, ini adalah yang terakhir mengenai tentang definisi analisis Dziemianowski. Menurut Sari pada tahun 2014, metode prediksi yang dihasilkan oleh Dziemianowski tahun 1983 ini merupakan riset selama 20 tahun yang telah diulang. Dziemianowski pada tahun 1983 menggunakan analisis rasio likuiditas, leverage, dan mengukur kinerja suatu perusahaan. Dziemianowski melakukan prediksi dengan sampel 75 perusahaan bangkrut dan 73 perusahaan sehat selama tahun 1973 sampai tahun 1978. Indikator F-test terhadap rasio kelompok, rates of return, liquidity, leverage turnover, fixed payment coverage trends, frame size, dan stock return volatility menunjukkan perbedaan dari signifikan antara perusahaan yang sehat dan tidak sehat. Rasio-rasio keuangan dari metode Dziemianowski yaitu J sama dengan min 4,3 dikurang 4,5x1 ditambah 5,7x2 dikurang 4,5x1 ditambah 5,7x2 dikurang 0,004x3 yang dimana laba setelah pajak terhadap total aset atau X1, ROA merupakan rasio yang membandingkan laba setelah pajak dengan total asetnya. Rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan aset yang diinvestasikan untuk dibagikan dengan laba yang dihasilkan. Laba setelah pajak diperoleh dari laporan laba rugi dan total aset diperoleh dari neraca. Yang kedua yaitu total hutang terhadap total aset atau X2. Rasio ini merupakan rasio yang membandingkan antara total hutang dengan total aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan secara total. Semua data diperoleh di neraca perusahaan. Yang ketiga yaitu aset lancar terhadap kewajiban lancar atau X3. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini untuk mengukur likuiditas perusahaan, namun difokuskan dalam jangka pendek. Semua data diperoleh dari neraca perusahaan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode Dziemianowski, yang pertama yaitu menggabungkan berbagai rasio secara bersama-sama. Yang kedua yaitu menyediakan koefisien yang tidak sesuai untuk mengkombinasikan variabel-variabel independen. Yang ketiga yaitu mudah dalam penerapannya. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu nilai bisa direkayasa atau dibiaskan melalui prinsip-prinsip akuntansi yang salah atau direkayasa untuk keuangan lainnya. B. Hanya menggunakan 3 rasio saja. Dan yang terakhir yaitu metode Dziemianowski tidak ketat dalam menilai tingkat kebangkrutan. Itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dalam penerapannya, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.